فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita untuk kitab Minhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan terakhir kita sampai pada bab Ihya'il Mawad, dan yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawad yaitu pembukaan lahan yang sama sekali belum berpemilik. Makanya dikatakan dengan Ihya'ul Ma'wad, menghidupkan lahan mati, menghidupkan lahan yang mati yang tidak berpemilik, di mana ada lahan, tidak ada di situ pemiliknya, tidak ada yang menggarapnya. Kemudian datang seseorang memotong pohonnya, kemudian berusaha mengalirkan air ke areal tersebut untuk bisa diolah. Maka orang yang seperti ini dikatakan dia telah menghidupkan lahan tersebut. Dan telah kita lewati pembahasan tentang pengertiannya yang dipaparkan oleh Imam As-Sa'di, wahiyal ardul ba'irah allati la yu'lamu laha malik. Itulah al-mawad, yaitu tanah al-ba'irah, ay hiya allati la athara li zira'atin fiha wa la imarah, yaitu lahan kosong. Lahan kosong, tidak digarap, tidak diolah, tidak ada bekas-bekas pertanian padanya, tidak pula ada bekas-bekas bangunan padanya. Ini al-ardul ba'irah allati la yu'lamu laha malik, yang tidak diketahui pemiliknya, yaitu tidak diketahui adanya pemilik untuk tanah tersebut. Dan sebagaimana telah kita tanbih pada pertemuan dulu bahwa bab ini ikhwan, prakteknya pada masa sekarang sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena pada masa sekarang hampir semua tanah ada pemiliknya. Kalau itu adalah hutan, maka itu adalah milik pemerintah. Sehingga ketika seseorang mau membuka hutan, membuka lahan, sudah bagus, selesai, kemudian datang apa? Petugas, ini milik pemerintah. Anda telah membuka lahan tanpa izin, bisa dikenai hukuman dan seterusnya. Sehingga gambarannya hal-hal yang seperti ini mungkin seorang tinggal di suatu, entah di mana, suatu tempat, dapat tanah kosong, tidak ada penghuni, tidak ada bekas-bekas pertanian, tidak ada bekas-bekas bangunan. Kemudian dia batasi, ini saya batasi, tandai.
semampunya dia mau mengolah berapa, kemudian dia potong, dia olah, dia cangkul, nah ini untuk milik dia. Ini secara syar'i. Faman ahyaha bihaitin aw hafri bi'rin aw ijra'i ma'in ilaiha aw man'i mala tuzra'u ma'ah malakaha bijami'i ma fiha. Ini hukum secara syar'i, tapi syaratnya tadi yaitu lahan tersebut lahan yang tidak berpemilik. Nah ini yang sulit untuk dicari pada masa sekarang, mencari lahan yang tidak ada pemiliknya. Sangat sulit pada masa sekarang. Kebalikannya, terkadang tanah itu surat kepemilikannya lebih dari satu, yang mengaku pemiliknya lebih dari satu. Ya, kezaliman. Secara syar'i siapa saja yang menghidupkan tanah seperti itu dengan cara membuat tembok bihaitin, dia ngasih tembok batas, aw hafri bi'rin, atau dengan dia menggali sumur untuk bisa mengairi nanti tanah tadi, aw ijra'i ma'in ilaiha, atau mengalirkan air ke tanah tersebut, aw man'i ma la tuzra'u ma'ah, atau dengan menghalangi hal-hal yang tidak bisa tanah tersebut ditanami bersamaan dengan adanya hal tadi, seperti gulma, belukar, rumput-rumput. Ini kan harus disingkirkan, maka dicegah, semprot dan yang lainnya. Baik. Maka ketika dia melakukan seperti itu, malakaha bijami'i ma fiha, maka dia memiliki tanah tersebut dengan semua apa yang ada pada tanah tadi. Maksudnya qama bi islahil ardi, maksudnya dia adalah seorang yang yang mengolah tanah tersebut, melakukan hal-hal yang dengannya tanah menjadi siap untuk diolah atau siap untuk dihuni. Ka'an yajida fiha ma'an mumtaddan min bahrin aw nahrin fayahjizu bainaha wa bainal bahri awin nahr, aw yajidu fiha sahuran fayanquduha wa nahwu dzalik. Contohnya yang dilakukan, seperti dia mendapati padanya air yang mengalir dari lautan. Kalau ada airnya terus kan nggak bisa, atau tergenang air terus, kemudian dia halangi, dia bikin penghalang sehingga tidak tergenang air, diberi penghalang antara lahan tersebut dengan laut atau dengan sungai. Ini kebalikan dari yang disebutkan di dalam matan. Ini juga masuk. Kenapa? Karena lahan tidak akan diolah, tidak bisa diolah kalau terendam air terus. Atau misalnya dia mendapati di lahan tersebut batu yang besar, kemudian dia pindahkan, bebatuan dipindahkan sehingga tanahnya bersih dan yang semisalnya. Intinya dia mengolah lahan tadi, maka dia menjadi pemiliknya. Tapi syaratnya apa tadi? Tanah tersebut memang tidak berpemilik. Jangan sampai seorang belajar seperti ini salah paham, dia datang ke kebun orang, memang kebunnya tidak digarap, ya, kebunnya nggak digarap, tapi sudah jelas surat menyuratnya. Karena sebagian orang ya punya kebun karena nggak punya tenaga dan yang lainnya, sekedar memiliki tanah saja, kebunnya terbengkalai. Datang, oh ini ardul mawad, ya tanah tidak diolah, ini mati. Dia kemudian ambil cangkul, beli obat rumput, dia garap. Nah ini bisa ditangkap polisi zaman sekarang seperti ini. Dikecualikan illal ma'adin adz-dzahirah, illal ma'adin adz-dzahirah. Baik, kecuali barang-barang tambang, ai ilal ma'adin allati tujadu dakhilal ardi min milhin aw nuhasin
au naftin wa nahwiha la tumlaku bil ihya. Yaitu kecuali bahan-bahan tambang, ikhwan, yang didapati di dalam perut bumi tersebut, di dalam apa? Tanah tadi. Taib seperti milh. Apa makna milh? Indaga Abdurrahman Riau. Garam. Taib. Au nuhas. Apa makna nuhas? Syukran. Tembaga. Au naftin. Apa Hudzaifah? Minyak bumi. Nah, yang terkandung di dalamnya. Baik. Nah, minyak bumi dan yang lainnya. Maka semua ini, ikhwan, tidak bisa dimiliki dengan sebab dia mengolah lahan yang di atasnya. Ini hukum secara syar'i. Kenapa kok dibedakan? Lahan bagian atas dia bisa miliki. Nah, kalau digali di situ misalnya ada apa? Umbi-umbian, boleh dimiliki. Pohonnya juga boleh diolah. Nah, dimiliki. Tapi kalau berkaitan dengan barang tambang, apakah itu emas ataupun kemudian tembaga, timah, minyak bumi yang terkandung di dalamnya, maka tidak dimiliki dengan sebab ihya tadi. Li'annaha ma'adin 'ammah yantafi'u biha jami'un nas. Dikarenakan barang-barang itu barang-barang tambang yang umum. Nah, yaitu apa? Keseluruhan manusia mengambil kemanfaatannya, butuh terhadap barang tadi. Baik. Wali hadithi Abiyad Ibn Humal, Taib atau Hammal, Abiyad Ibn Hammal, annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqta'ahu al-milh faqata'a lahu falamma an walla qala rajulun minal majlis atadri ma qata'ta lahu innama qata'ta lahu al-ma' al-'ad qala fantaza'ahu minhu. Pada hadis ini bahwasanya Abiyad ini mengirim utusan kepada Rasulullah. Dia datang sama utusan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberikannya garam. Dan garam termasuk hal yang dibutuhkan manusia, Pak. Dan pada masa itu bahkan garam ada masa di mana dia dijadikan sebagai apa? Alat tukar menukar. Alat tukar menukar dengan garam. Ibarat seperti saat ini apa? Uang sebagai alat tukar. Baik, maka mereka minta, ikhwan, fastaqta'ahu al-milh. Mereka minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian garam. Faqata'alah, maka Nabi memberikannya. Maka ketika rombongan itu pergi, seorang laki-laki dari majelis mengatakan, tahukah Anda apa yang telah engkau berikan kepadanya? Nah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya air yang apa? Yang siap, dalam artian yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian Nabi mencabutnya, yaitu menarik kembali keputusan beliau tersebut. Cuma hadis ini, akhwan, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun gharib. Ayat dhaif. Baik. Hadis padanya kelemahan. Baik. Lalu apa dalil yang lain atau dalil yang sahih
yang menunjukkan bahwasanya ma'adin zahirah tidak dimiliki dengan ihya. Ada dua dalil ikhwan. Yang pertama keumuman hadis la dharara wa la dirar. Nah, kenapa? Karena perkara-perkara yang mencakup kemaslahatan manusia banyak kemudian kok dipegang, dimiliki oleh satu orang, ini akan menimbulkan kemadaratan, merugikan yang lain. Nah, sehingga yang seperti itu dicegah. Nah, karena itulah yang seperti ini biasanya diatur oleh apa? Oleh umara. Pengaturan seperti minyak bumi, kemudian juga apa? Timah, tembaga, dan yang lainnya dari barang-barang tambang diatur oleh penguasa, oleh pemerintah. Tidak menjadi kepemilikan pribadi. Yang pertama dalilnya la darar wa la dirar. Baik. Kemudian yang kedua, wali annaha mimma yashtariku fihi al-muslimin kashtirakihim fil ma'. Karena perkara tersebut di antara hal yang kaum muslimin berserikat, seperti mereka berserikat pada air. Tidak boleh kemudian satu orang menghalangi yang lainnya untuk mendapatkan air. Demikian pula hal ini. Ini hukumnya secara syar'inya. Berdasarkan hadis thalathun la yumna'an al-ma' wal kala' wan nar. Tiga hal yang tidak dilarang, tidak boleh kemudian melarang orang. Pertama air. Nah, ambil air di sungai, nggak boleh dilarang. Baik. Kemudian al-kala rumputan dan an-nar api. Karena perkara ini perkara yang kaum muslimin butuh secara umum. Nah, dan yang dimaksud al-ma'adin al-zahirah, kenapa dinamakan al-zahirah? Padahal tergambar dalam benak kita bahwasanya barang-barang tadi kan ada di perut bumi, ya tidak? Nah, diistilahkan dengan al-ma'adin al-zahirah allati yusilu ila ma fiha min ghairi mu'nah yantabuhan nasu wa yantafi'una biha. Jadi memang asalnya di dalam perut bumi, akhwan, tapi dia apa? Dia keluar tanpa kesusahan. Terkadang pada sebagian tempat ada tiba-tiba lubang di tanah, kemudian apa? Mengalir minyak. Tapi mengalir minyak. Ini orang yang dapat seperti ini, langsung gembira. Ya kan? Gembira luar biasa. Bayangannya sudah miliaran uang. Baik, ini ma'adin zahirah. Yang apa? Yusilu ila ma fiha min ghairi mu'nah. Dia bisa mendapatkannya tanpa kesusahan. Baik. Yang manusia mengambil kemanfaat seperti garam, kan di permukaan tanah. Air, kibrit, taib, kemudian minyak. Dan yang semisal. Nah, kecuali apabila berarti keluar dari sini, apabila barang tadi tersimpan di perut bumi tidak bisa keluar kecuali harus dengan biaya. Nah, ini tentunya tidak menjadi kepemilikan bersama yang seperti ini. Nah, kalau ma'adin zahirah tadi la yajuzu iqta'uha li ahadin minan nas. Tidak boleh diberikan kepada seorang pun dari kalangan manusia, tidak bisa dimiliki pribadi. Karena berkaitan dengan masalah kaum muslimin.
Qala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man ahya ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha, rawahul Bukhari. Ini dalil tentang pembahasan awal, yaitu hukum ihya'ul mawad, bahwasanya seorang yang menghidupkan tanah yang mati, yaitu tanah yang tidak diolah, tidak berpenghuni, tidak berpemilik, nah maka dia orang yang paling berhak terhadap tanah tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis al-Bukhari min hadis Arwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara aw 'ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Nah, Nabi mengatakan siapa saja yang memakmurkan, yaitu mengolah suatu tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dialah yang paling berhak terhadapnya. Jadi ini asal muasal kepemilikan tanah ya seperti ini, melalui apa? Pengolahan. Antum misalnya terdampar di suatu pulau, rombongan 10 orang misalnya, pulau tidak berpenghuni, diantah berantah. Nah kemudian bagi-bagi tanah, siapa yang nggarap ini, nah maka dia miliknya. Pokoknya batasi semuanya, ambil tali, pokoknya semampunya dia ditandai itu menjadi milik dia. Dan nanti mungkin di situ beranak pinak jadi suatu negara, bisa saja. Pertama kali misalnya seperti itu. Dulu zaman nenek moyang kita mungkin seperti itu. Nah, ini secara syar'i, nah hukumnya tadi masalah ihya'ul mawad. Yang zaman sekarang ya tidak tergambar untuk seperti ini, kecuali tadi orang terdampar di pulau tidak berpenghuni, tidak berpemilik, tidak ikut negara manapun, misalnya. Baik. Qala Urwah qadha bihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafati, dan Umar menetapkan 6 hukum berdasarkan hadis ini pada masa kekhalifahan beliau. Wa akhrajahu Malik an Salim bin Abdullah an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu min qawlihi, wa akhrajahu Al-Bukhari ta'liqan bab man ahya ardan mawata. Baik. Qala wa idza tahajjara mawatan bi an adara haulaha ahjaran aw hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha aw aqta'a ardan fa huwa ahaqqu biha wa la yamlikuha hatta yuhyiha bima taqaddam. Kemudian sekarang ikhwan, wa idza tahajjara mawatan, bila dia sudah membatasi suatu tanah yang tidak berpenghuni tadi, tanah tidak berpemilik. Apabila dia sudah bikin batas, tahajjara mawatan, bikin batas untuk apa? Untuk tanah tersebut, tanah yang tidak berpemilik. Misalnya tadi berapa orang terdampar, kemudian akhirnya sudah, aku ini batasannya. Contohnya bi an adara haulaha ahjaran, misalnya masing-masing bikin tanda, diputar. Ditata batu-batu, ini sini daerahku. Aw hafara bi'ran. Atau dia langsung gali sumur tanah itu. Tapi lam yasir ila ma'iha, yang dia belum sampai dapat air, baru gali aja, belum dapat air. Au aqta'a ardan. Baik. Al-iqta' ikhwan, yaitu iqta'ul imam ardan mawatan liman yarahu ahlan lidzalik. Nah, kalau ini ada dulu ikhwan pada masa transmigrasi, ya. Pada masa transmigrasi, itu diberi namanya iqta' ini. Pemerintah ngasih orang yang trans tanah, ya, dikasih tanah ini aqta'a ardon,
yaitu i'ta'ul imam ardhan mawatan, dibawa ke Sumatera, Lampung atau di daerah-daerah yang lain, Bengkulu dan yang lainnya, dikasih tanah. Ini kamu daerah terasnya sini dikasih tanah batasannya ini. Ini kan tanah yang tanah mati, sebelumnya belum diolah. Baik. Nah, ini namanya iqta'. Nah, au aqta'a ardhan, diberi oleh pemerintah tanah. Fa huwa ahaqqu biha, maka dia orang yang paling berhak terhadapnya. Nah, ini dari sisi ahaqiyah. Nah, paling berhak terhadapnya. Baik. Tapi hukumnya, apakah kepemilikan sudah menjadi hak dia sudah memiliki tanah tadi secara syar'i, wala yamlikuha hatta yahyiha, dan dia tidak memilikinya secara sah sampai apa? Dia menghidupkannya. Jadi kalau baru kasih tanda-tanda tadi kemudian kok lama ditinggal pergi, nggak dihidupkan, maka bisa diambil oleh yang lain. Ini maksudnya. Nah, dia paling berhak, tapi kemudian dihubungi, ini kamu gimana? Jadi enggak di sini? Enggak jadi, belum bisa. Ya sudah, tak hidupkan aku. Jadi milik saudaranya yang lain. Nah, wala yamlikuha hatta yuhyiha. Nah, dia tidak memilikinya sampai dia menghidupkan tanah tersebut. Bima taqaddam, berdasarkan dalil yang telah lewat, yaitu man ahya ardhan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Ini hukum syar'inya, Pak. Baik, perhatikan catatan kaki. Wa mithluhu law wada'a turaban aw ha'itan ghaira mani'in. Contohnya, Pak, seandainya dia, contoh lain ini yang semisal dengan contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Sa'di. Nah, misalnya dia meletakkan tanah. Nah, dia ambil pasir kemudian ditabur-tabur, atau tanah ini untuk tanda, ya, untuk keliling, ini tanahku ini dikeliling. Baik. Atau bikin bikin haid, bikin tembok tapi ghairi mani'. Nah, ghairi mani', yaitu tembok yang tidak bisa menghalangi, ya, cuman satu jengkal misalnya, tanda saja. Ini kan enggak menghalangi. Baik, baru sekedar tanda untuk menunjukkan dia yang paling berhak tentang tanah tersebut, tapi belum menjadi pemilik. Wa kadza law hafara bi'ran wa lam yasil ila al-ma' fala yamlikuha bidzalik. Demikian pula seandainya dia baru gali tapi belum sampai ke airnya, baru gali lubang tok, belum dapat air, maka dia belum memilikinya, kawan. Wa innama yamlikuha idza ahyaha bima taqaddama dzikruh. Hanyalah dia bisa memilikinya dengan sebab menghidupkan lahan mati tadi, dengan dalil yang telah lewat sebelumnya. Wa huwa ahaqqu biha min ghairihi, cuma dengan sebab tanda tadi dia yang paling berhak terhadap tanah tersebut dibandingkan yang lain. Kenapa, kawan? Karena dia lebih dahulu, seperti seorang mendahului di majelis, kan dia paling berhak terhadap majelis tersebut walaupun tidak memiliki majelis itu. Contoh mudahnya, seorang duduk di kursi, dia lebih dahulu dari yang lain, dia paling berhak, tapi tidak secara otomatis dia jadi pemilik kursi itu, ya tidak, Zul. Nah, itu. Wakada Taib. Wakada warithatuhu, atau wakada warathatuhu wa huwa ahaqqu biha min ghairihi, wakada warathatuhu, demikian pula ahli warisnya lebih berhak dari yang lainnya. Li hadithi Asmar ibni Mundarris radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yasbiqhu ilaihi muslimun fa huwa lah. Ini dalil umum, siapa saja mendahului suatu hal yang tidak ada muslim lain mendahuluinya, maka dialah yang berhak terhadap hal tersebut.
Akhrajahu Abu Dawud wa qala Ibnu Hajar fil Isabah isnaduhu hasan. Baik, berarti kesimpulannya dengan hal-hal ini dia menjadi yang paling berhak untuk menghidupkan tanah tersebut. Tapi untuk memiliki, dia belum dikatakan memiliki tanah itu sampai menghidupkannya berdasarkan nas hadis. Qala wal iqta'u huwa manhul hakim, yaitu pemberian atau anugerah dari apa? Dari penguasa, pemberian dari pemerintah. Ini namanya iqta', diberi tanah oleh pemerintah. Prakteknya pada masa kita ya dengan apa? Tadi pemberian untuk para penduduk yang melakukan transmigrasi dulu, program pemerintah. Untuk apa? Untuk menyebar penduduk sehingga tidak terpusat di Jawa saja. Nggak bisa daerah Sumatera, Kalimantan dan yang lainnya penduduk. Ini namanya apa tadi? Secara syar'i namanya iqta', pemberian oleh pemerintah, dan itu sah. Qala fa idza kanatil aradi namburan wahsyiyal tayyib fa idza kanatil aradi buran wa khasyiyal hakimu an yahsula fiha munafasah aw khasyiya shijaran aw dararan fa innahu yamna'u ihya'aha illa bi idnih. Wa inda idzin man arada minha syai'an fa innahu yatlubuhu minal imam fa idza manahahu fatusamma minhatuhu iqta'an. Nah ini juga, ini kalau ini bisa praktek pada masa sekarang, kawan. Ya, apabila tanah tersebut ya dikhawatirkan hakim, kalau masing-masing seperti tadi akan apa? Akan terjadi pertengkaran. Ya, masing-masing berlomba lebar-lebaran, banyak-banyakan, walaupun sebenarnya tenaga tidak mampu, tapi karena ambisi pokoknya aku batasi yang lebar. Nah dan hakim, ulama atau penguasa khawatir terjadi hijar, terjadi persengketaan, bisa mungkin saling bunuh-membunuh atau darar. Maka penguasa boleh untuk menghalangi, ya mencegah, melarang untuk menghidupkan tanah kecuali dengan izin mereka. Jika misalnya ada hutan belantara di Pulau Sumatera atau Kalimantan atau yang lainnya di luar Jawa, ada hutan belum diolah, pemerintah ingin, ya, kemudian yang ingin mengolah daftar ke pemerintah. Nah ini iqta' namanya, dan dia boleh, dia diberi jatah, misalnya kamu garap ini menjadi milik dia. Nah ketika telah menghidupkannya, ataupun sekedar baru izin kemudian dikasih pemerintah tapi dia tidak garap, belum, ini belum secara syar'i menjadi apa? Menjadi kepemilikannya. Baik, jika kalau seorang ingin menghidupkan tanah mati, maka dia datang ke pemerintah minta, dan ini boleh secara syar'i. Baik. Wa yakunul muqta'u ahaqqa biha, sehingga orang yang diberi itu lebih berhak terhadap tanah tersebut. Walakin la yamlikuha hatta yuhyiha bima taqaddam, akan tapi dia tidak memilikinya sampai menghidupkannya. Nah ini yang terkadang terjadi apa? Terjadi manipulasi. Dia tahu pemerintah mau ngasih, akhirnya dia pokoknya apa? Bolak-balik minta surat kasih. Ini ya sudah, ini namanya beda-beda, orangnya sama. Taib, atau ini masih kecil, masih anaknya jadi daftarkan, belum bisa menghidupkan, ini belum menjadi pemilik tanah tersebut. Wa dalilu jawazil iqta' hadits Wa'il ibn Hujr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Ya, dalilnya adalah hadits Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beliau sebidang tanah di daerah Hadramaut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam penguasa, imam kaum muslimin. Nah, ada tanah di Hadramaut dikuasai oleh kaum muslimin, ya kemudian apa? Diberikan sebidang tanahnya ke Wa'il bin Hujr.
Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa li hadits Abiyad Ibnu Hammal al-mutaqaddim, cuman telah kita lewati hadisnya dhaif. Nah, ini berdasarkan apa? Hukum syar'inya, kawan, tentang masalah ihya'ul mawad. Dan iqta', pemberian penguasa, kawan, itu ada 3 jenis sebagai tambahan faedah. Nah, yang pertama iqta'un yuqsadu bihi tamlikus syakhsi ardan aw 'ainan aw ma'dinan. Ini langsung menjadi milik. Baik, pemberian yang dimaksudkan kepemilikan, yaitu dikasih untuk dimiliki suatu bidang tanah, nah, atau suatu benda, nah, maka ini langsung menjadi miliknya. Langsung sudah ada surat menyuratnya, sudah ada sertifikatnya. Mungkin ini yang terjadi pada para rombongan transmigrasi tadi. Mereka langsung diberi tanah menjadi miliknya. Yang kedua, iqta'u istighlalin bi an yuqti al-imamu man yara fi iqta'ihi maslahah li muddatin ma'lumah. Diberi tapi apa? Untuk dimanfaatkan pada jangka waktu tertentu. Ini iqta'u istighlal, dikasih tempo. Kamu boleh mengolah tanah ini selama 10 tahun. Setelah itu, pergi. Baik, ini iqta'u istighlal. Kemudian yang ketiga, iqta'u irfaq. Ka'an yuqti al-imamu al-ba'ah al-jalus fit turuqil wasi'ah wal aswaq al-muzdahimah bi ahli al-bai' wa syira' ma lam yudayyiq 'ala an-nas li'anna al-maslahah al-'aamah muqaddamah 'ala al-maslahatil khassah. Yaitu iqta'u irfaq. Baik, seperti misalnya ini pada pedagang kaki lima, ya kawan, ka'an yuqti al-imamu al-ba'ah al-julus fit turqat al-wasi'ah. Seperti apa? Imam atau penguasa, kawan, pemerintah ngasih apa? Pedagang untuk apa? Duduk, yaitu pedagang untuk bikin apa namanya, etalase atau pedagang berjualan di pinggir-pinggir jalan yang lebar. Pada sebagian tempat kan dibikin oleh pemerintah. Tapi itu bukan milik dia, ya kan? Pedagang kaki lima itu apa, angkringan dan seterusnya. Itu izin ke pemerintah. Yang tidak izin biasanya dikejar-kejar dinas Satpol PP. Baik. Nah, ini namanya iqta'u irfaq. Yaitu belas kasih dari pemerintah untuk para pedagang kaki lima yang tidak punya toko, tidak punya tempat di pasar. Tapi ya mampunya berdagang di pinggir jalan, dikasih. Itu bukan milik dia, tapi apa, dikasih tempat oleh pemerintah. Namanya iqta'u irfaq. Bukan diberi kepemilikan, tapi boleh untuk di situ. Tapi kapan saja pemerintah melihat maslahah, dibutuhkan untuk apa, dibersihkan, kemudian jalan dilebarkan, maka mereka tidak bisa untuk menolak. Ini jenis-jenis iqta' dan itu diperbolehkan secara syar'i. Barakallahu fikum. Ini bab yang singkat tentang ihya'ul mawad. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.